semua. Jumpa lagi bersama kami, para suster junior SSPS Kalimantan. Pada hari ini, kita memasuki hari Minggu biasa ke-31. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita membuka hati dan budi kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Allah itu esa dan tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang, mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakat dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawab orang itu, maka Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Dalam Injil hari ini, orang Saduki dan ahli Taurat menguji Yesus dengan pertanyaan, manakah hukum yang paling utama? Terhadap pertanyaan ini, Yesus mengingatkan mereka akan apa yang diajarkan hukum Taurat. "Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan." Dan hukum yang kedua adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus bertindak sebagai yang terutama karena Allah adalah kasih itu sendiri. Mengasihi Allah dan mengasihi manusia itu tidak bisa dipisahkan. Keduanya seperti dua sisi dalam satu keping uang logam, tidak dapat dipisahkan. Kita tidak bisa mengasihi Allah tanpa mengasihi manusia. Kita tidak bisa mencintai Allah tetapi menjauh dan membenci sesama kita. Teladan hidup Yesus dalam mencintai orang kecil, orang lemah, dan tersingkirkan merupakan contoh dan teladan bagi kita. Ia bahkan menyerahkan nyawanya dengan wafat di kayu salib demi keselamatan kita. Mencintai Tuhan dan sesama dalam situasi dan keadaan apapun menjadikan kita sebagai seorang pribadi yang tenang, tangguh, dan bijak dalam bertutur kata dan bertindak. Pribadi seperti inilah
yang selalu diinginkan Tuhan dari kita dalam setiap situasi hidup kita. Marilah kita bertanya diri, sejauh manakah kita masing-masing menghayati dan mewujud nyatakan dua hukum Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Apakah cinta dan kasih yang kita berikan kepada Tuhan dan sesama sungguh-sungguh lahir dari kedalaman hati yang tulus? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebagai umat Katolik, hari ini kita menutupi bulan Rosario Suci. Sadar atau tidak, ketika kita berdoa Rosario, kita sebenarnya sedang bersiara bersama Tuhan. Sesungguhnya, doa Rosario bukan sekedar doa giliran dari rumah ke rumah, bukan juga merupakan suatu kebiasaan yang selalu didoakan setiap hari, melainkan sebuah bentuk siara bersama Bunda Maria dalam nama Yesus. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas cintanya yang besar kepada kita, sehingga Ia menganugerahkan seorang ibu yang selalu setia mendampingi kita menuju jalan keselamatan. Marilah seraya kita memohon rahmat dari Tuhan melalui perantaraan Bunda Maria, agar dari hari ke hari kita semakin mendekatkan diri kita kepada Yesus Putranya. Semoga dengan perantaraan Bunda Maria kita dapat menjalankan kedua hukum cinta kasih yang telah Tuhan ajarkan kepada kita pada hari ini, yaitu mencintai Tuhan sebagai Bapa kita dan mencintai sesama sebagai saudara kita.